Halo semuanya, lama banget ya kita nggak ngobrol di konten bincang-bincang time. Hanya sih udah ada kali ya setahunan gitu. Maaf banget aku baru ngerasa nyaman dan ada waktu yang cukup luang buat ngobrol lagi di konten ini. Nah, kali ini sebenarnya random banget sih, kepikiran aja gitu buat sharing tentang sistem pendidikan yang ada di Polandia dibandingkan dengan di Indonesia. Tentunya ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku. Mungkin kalau misalkan kedepannya nanti ada teman-teman yang lain yang mungkin sharing di kanal YouTube mereka berbeda dengan aku, itu sah-sah aja. Hal pertama yang aku notice ketika aku kuliah di sini adalah sistem penilaiannya. Kalau di Indonesia, mungkin teman-teman di sini yang udah kuliah pasti tahu kalau sistem penilaiannya itu berdasarkan angka atau abjad gitu, ada A, B, C, D, E. Di Polandia sebenarnya sama aja, ada 5 tingkatan gitu ya, tapi di sini berdasarkan huruf, dimana huruf A itu direpresentasikan dengan angka 5, kemudian huruf B direpresentasikan dengan angka 4 dan seterusnya. Dan di sini pun juga ada penurunan grade itu 0,5 poin. Jadi contohnya 5, 4,5, ada 4 dan lain sebagainya. Yang kedua, gimana sih dengan pola pengajarannya selama kuliah di sini? Jadi kalau pengalaman aku ya, ketika aku S1, aku nggak punya kelas seminar ataupun mungkin ada seminar yang kayak presentasi biasa di depan kelas, menggunakan proyektor. Itu lumrah, kalian pernah mendapatkan assignment seperti itu. Tapi di sini itu ada kelas seminar, jadi itu sendiri, jadi seperti mata kuliah dengan kredit sendiri. Contohnya kemarin aku dapat 3 SKS untuk seminar ini. Di seminar ini untuk yang semester pertama itu aku kemarin belajar untuk mempresentasikan tentang misalkan profesornya itu ada di bidang buah dan sayur ataupun jamur-jamuran gitu. Kita akan diminta untuk membuat PowerPoint, kemudian kita mempresentasikan tentang topik yang telah diberikan oleh profesor tersebut. Nah, untuk semester kedua ada lagi namanya seminar, tapi di situ lebih fokus ke persiapan tesis. Di jurusan aku hanya punya 3 semester aja. Untuk yang pertama kita masih kuliah, yang kedua ini udah mulai diintervensi dengan persiapan tesis. Kan di summer break dari peralihan semester 2 ke semester 3 itu udah banyak melakukan kegiatan laboratorium untuk tesis mereka. Jadi di seminar itu kita persiapan presentasi, kita membuat PowerPoint untuk menjelaskan apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk tesis kedepannya. Jadi profesor yang mengampu mata kuliah tersebut, dia akan memberikan input ataupun masukan kepada kami sehingga kami bisa melakukan perbaikan ketika memang ada metodologi ataupun hal-hal lain yang perlu diperbaiki menuju tesis atau sebelum kita masuk ke laboratorium. Karena memang menurut profesor aku sendiri banyak sekali hal-hal minor yang pada akhirnya menghambat dalam pengerjaan tesis tersebut. Untuk upaya pencegahannya itu dilakukan ketika seminar. Nah, yang ketiga yang paling kerasa banget adalah atmosfer tanya jawabnya gitu, diskusi ketika kita ada kelas. Misalnya kita lagi ada kelas nih, kemudian profesor itu nanyain satu question gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswinya. Di situ itu kita, kalau aku pribadi ya, kayak ngerasa ada kompetisi to be able to answer the questions, dan beliau juga encourage kita untuk bisa jawab apapun, even though it might be wrong or it might be incorrect. They will not judge us and they will help us to correct the answers and to improve the answer if our answers are not perfect. Jadi nggak ada rasa takut untuk menjawab. Awalnya mungkin ada ya, karena selama di Indo tuh aku ngerasa tidak berani gitu untuk menjawab, kadang-kadang takut disalahin dan lain sebagainya. Tapi di sini justru ya udah pede aja, jawab aja, yang penting kita jawab, toh nanti beliau juga akan membantu kita untuk membetulkan dan kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Itu yang ditanamkan sih selama aku kuliah di sini gitu. Nah, yang keempat adalah, ini unik sih walaupun ini menurut aku nggak terlalu educationism banget ya. Jadi di sini itu hampir tidak ada gap antara profesor dengan
mahasiswa-mahasiswinya. Ini aku garis bawahi ya profesor, karena ini contoh di profesor aku ataupun di profesor teman aku. Ini contohnya waktu itu aku sempat ada janjian sama beliau untuk ke laboratorium bareng karena memang kita mengerjakan project bareng untuk tesis. Jadi waktu itu profesor aku kebetulan rumahnya dekat dari asrama aku, dan asrama aku tuh kebetulan dekat dengan fakultas lain gitu. Nah waktu itu beliau ingin berkunjung ke fakultas itu, kemudian beliau kontak gitu. Kamu kalau mau bareng sama saya, bareng aja gitu. Aku awalnya ragu-ragu gitu ya. Aduh nggak enak gitu kalau misalkan nebeng sama profesor, masa aku nebeng sama profesor. Tapi ya udah aku coba aja, karena kayaknya aku nggak akan mungkin dapat kesempatan ini lagi ketika aku di Indonesia. Kayak it's almost impossible, I think. I don't know, based on my personal experience, I think it's impossible. And then at some point I prepare myself, takut salah ngomong ketika nanti di mobil dan lain sebagainya. Tapi ternyata it turned out that she was very friendly. Ketika aku masuk mobilnya, nyamperin beliau, kasih say hi, kayak good morning, atau di bahasa Polandia dzień dobry. Kemudian kita ke kampus. Sepanjang perjalanan pun kita kayak ngobrol santai gitu, very casual conversation, seperti bukan murid dengan gurunya gitu. Tapi ya aku tersadar lagi sih, karena emang kulturnya beda, antara kita kan punya budaya ketimuran, jadi kita harus hormat kepada yang lebih tua. Kalau di sini kan even though you call your professor by their name pun nggak masalah. Tapi kalau aku sendiri, karena aku dari Indonesia, jadi aku masih ke bawah-bawah manggil kayak pakai gelar mereka, misalkan dokter siapa atau profesor siapa gitu. Sini nggak manggil bapak atau ibu gitu, tapi pakai gelarnya. Aku sendiri agak aneh kalau misalkan aku manggil bu siapa gitu, kayak masih tidak enak gitu di kuping. Yang kelima, yang paling unik dan menurut aku beda adalah bagaimana tesis ataupun skripsi di Polandia dan di Indonesia itu dilakukan. FYI aja ya, di Polandia memang ada dana khusus untuk penelitian, jadi skripsi ataupun tesis are free of charge, benar-benar gratis, dibayarin sama kampus. Jadi polanya adalah kita ikut project dosen, ataupun kita nggak ikut project nggak apa-apa, yang penting konsultasi dengan dosen. Setelah itu nanti ketika sudah selesai konsultasi dan lain sebagainya, beliau juga akan membantu kita selama kita laboratorium, kita ada di lab, mulai dari persiapan bahan, alat dan lain sebagainya, beliau akan mendampingi. Kalau di kampus aku dulu yang mendampingi adalah asisten lab, mendampingi dan ngajarin, mendemonstrasikan pemakaian alat dan lain sebagainya, itu adalah asisten lab. Sementara di sini adalah langsung dari profesor ataupun dosen yang mengampu atau membawahi proyek tersebut. Tujuannya adalah beliau ingin kita bisa bekerja dengan baik, kerjasama gitu dengan beliau, supaya proyek ini berjalan dengan lancar. Waktu itu aku dengan profesor aku, kita kerja bareng di laboratorium, dan beliau bilang ke aku, nanti kamu kerja dengan saya ini 50% kamu, 50% saya. Jadi nggak ada kerja sendiri gitu. Dan beliau selalu menyampaikan ketika aku kerja gitu ya di laboratoriumnya beliau, Kasilda, nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu kontak saya. Kamu tahu saya ada di ruangan ataupun saya ada di kafetaria dan lain sebagainya. Tolong kontak aja ya, kamu bisa telepon atau SMS saya. Casual itu gitu. Tapi aku sadar lagi sih, karena memang jumlah murid di sini dan dosen itu menurut aku seimbang. Contohnya di kelas internasional itu maksimal 15 orangan, proporsi 7 orang international student atau 8 orang gitu, sisanya itu orang Poland atau Polish. Jadi itu menurut aku sangat ideal untuk bisa mendapatkan porsi pengajaran yang sama rata untuk setiap muridnya gitu. Apalagi ketika kita ada di laboratorium juga kan, kita juga perlu asistensi yang oke gitu ya dari dosen kita. Kalau dari pengalaman aku, mungkin karena emang kebanyakan murid ya, jadi perlu banyak asisten laboratorium dari kakak tingkat yang mendaftar. Tapi kalau misalkan di sini itu benar-benar di-handle 100% dari dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi kayak wow gitu. Kalau misalkan diterapin di Indonesia agak sulit kayaknya, emang jumlah murid ataupun mahasiswanya itu terlalu banyak, gak proporsional dengan dosen yang ada atau yang tersedia di kampus tersebut. Yang keenam, ini masih masalah laboratorium yang bikin aku amazed banget di sini, karena di sini itu aku bebas untuk pakai laboratorium, karena memang tiap
istilahnya tiap departemen itu punya laboratorium sendiri-sendiri. Contoh, di tempat aku itu ada departemen Plant Technology and Nutrition Hygiene. Ada laboratoriumnya. Satu lorong itu kira-kira ada 6 laboratorium. Terus yang kedua ada departemen of Carbohydrate Technology kalau nggak salah. Itu juga ada banyak kali, kayak misalkan 7 laboratorium di departemen itu. Jadi emang benar-benar kayak banyak banget laboratorium, dan studennya juga nggak terlalu banyak, jadi kayak semuanya itu bebas gitu, bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang sangat baik dan yang sangat optimal. Jadi aku sadar kenapa kemarin banyak misalkan di kampus aku banyak yang kekurangan alat laboratorium ataupun mungkin skripsinya akhirnya molor karena kita antri menggunakan alat-alat tersebut. Sedangkan ketika aku di sini, kenapa bisa lebih cepat dalam menyelesaikan tesis aku? Karena di sini akses laboratorium sangat bebas gitu. Memang sih perlu didampingin sama profesor aku. Jadi misalkan janjian jam 8 ya Ciselda, nanti kita ketemuan di laboratorium. Oke, jadi jam 8 sampai jam 2. Kerjanya hanya rentang itu, nanti setelah itu besoknya kita lanjutkan lagi gitu. Tapi itu cepat selesai karena memang yang kerja di lab itu cuma aku dan satu orang lagi. Jadi cuma 2 sampai 3 orang lah maksimal di laboratorium itu. It's very convenient, it's very nice to do laboratory work in such well-equipped laboratories. I think it's very nice experience that I might not able to have it in Indonesia. But again, I cannot judge based on that thing only gitu ya. Memang banyak faktor-faktor yang mendukung di sini yang bisa membantu aku untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Kampus aku terlebih dahulu itu kurang karena memang jumlah muridnya, lagi-lagi jumlah muridnya sangat banyak dibandingkan fasilitas dan dosen yang ada gitu. Itu adalah faktor utama menurut aku yang mendasari kenapa ini semua terasa sangat berbeda atmosfernya, terutama atmosfer pendidikan dan atmosfer laboratorium yang aku dapatkan. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada salah ataupun penjelasannya kurang jelas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bincang-bincang time selanjutnya dengan topik yang lebih menarik dan lebih fresh, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.